Iya ya. Ya, selamat pagi ibu-ibu semua, bunda-bunda soleh yang saya hormati, saya sayangi. Nah, perkenalkan dulu ya mungkin. Udah kenal belum? Belum. Baik. Santai aja. Mungkin ada yang belum kenal ya, kenalnya cuma di grup. Baik, perkenalkan dulu. Saya Meli atau disebut juga dengan anak saya Bunda Yuna. Nah, di sini saya selaku wakil dari komite. Nah, saya mau di acara Parenting. Di acara parenting ini saya bingung mau saya bingung bener grogi ya, duk gitu. Santai ya. Oke, so kita acara santai aja lah ya. Oke. Jadi bunda-bunda di sini udah tahu kan kehadirannya di sini dari Bu Aini ada acara parenting ya, dan semoga acara ini itu bisa membuat kita selaku orang tua agar terhindar dari stres. Iya Bu ya, stres kadang ada menghadapi anak yang dengan berbagai macam karakter ya. Nanti acara ini akan dibawakan oleh Ibu Aini selaku pembina Oke. Nah, di sini saya minta sama ibu-ibu semua untuk menyimak acara dari Ibu Aini yang mana sangat bermanfaat untuk kita para orang tua, terutama orang tua baru seperti saya. Ya. Nah, jadi kita banyak belajar di sini tentang parenting, bagaimana mendidik, bagaimana menyikapi anak yang tantrum atau anak yang punya permasalahan gitu ya. Nanti di situ akan banyak solusi yang nantinya akan disampaikan sama Ibu Aini yang dengan background Ibu sebagai psikolog ya, itu sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Jadi mohon ini acara bukan sekedar acara biasa atau kumpul-kumpul di seperti ini ya, bukan. Tapi ini acaranya itu memang belajar, kita belajar menjadi orang tua yang baik, insya Allah, dan kita belajar menjadi orang tua yang bisa jadi teman untuk anak-anak kita, ya. Karena kalau jadi orang tua aja, mungkin anak kita kan bosen, ya. Jadi kita mau acara ini berjalan dengan baik dan ambil ilmunya yang sudah disampaikan sama ibu kita. Gitu. Ya. Oke, saya bingung. Saya mau mengakhiri bagaimana aja ya. Oke, selebihnya pokoknya saya serahkan kepada Bu Aini ya, yang dia lebih expert. Oke. Saya hanya sampai segitu aja pembukaan dari saya. Oke. Yel salsabila. Apa ya? Apa yuk? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Itu aja ya ibu-ibu ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat MC kita yang keren. Alhamdulillah. Top. Wakil Ketua Komite yang top. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat
yang sejuk ini, ya berbeda dengan biasanya kita ketemu di sekolah, supaya kita punya referensi ya. Kalau di sekolah mungkin kita campur sama anak-anak, suaranya mungkin bisa, suara saya nggak terdengar. Alhamdulillah kita punya difasilitasi oleh pembina, salah satu pembina Yayasan Mitra Insan Cendekia, Bapak Zakaria Ansar. Kita mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kesejahteraan, kebahagiaan dalam hidupnya. Amin. Selawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya uswah bagi kita dalam kehidupan kita maupun dalam kita mendidik anak-anak kita sebagai generasi penerus. Mudah-mudahan kita dalam Salsabila ini, dalam Yayasan Mitra Insan Cendekia ini, tergolong orang-orang yang selalu istiqomah dalam menteladani beliau. Semampu kita ya Bu ya, semampu kita. Memang kalau kemudian ada kekurangan, perlunya kita berada di dalam komunitas itu untuk memperkuat satu sama lain. Mungkin saya ada salah, Ibu ada salah, semua kita pasti bekas orang salah. Kita ini semua ini kan bos. Bos bekas orang salah. jadi kita juga mesti belajar dari kesalahan-kesalahan dan kita bisa juga sharing dari kesalahan yang Ibu lakukan, yang saya lakukan, supaya itu tidak terjadi lagi. Dan kita komitmen membangun generasi yang sukses. Sukses dalam artian sukses kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa banggakan nih anak-anak kita di hadapan Allah, bukan hanya di dunia saja tapi di akhirat kelak. Setuju Bunda? Setuju. Nah, ya mudah-mudahan itu kita capai. Itu menjadi kenapa kok kemudian kita mesti nih ada pertemuan seperti ini dan diwajibkan 8 kali pertemuan itu kita akan membicarakan tentang perkembangan anak. Nanti berikutnya kita akan membicarakan tentang spiritual parenting. Tapi kalau yang 8 pertemuan ini bagaimana kita yang wajib ibu-ibu untuk kemudian untuk tahu gitu ya. Nah, yang pertama ini kita bicara tentang perkembangan anak. Nah, supaya kita punya energi nih, mari kita berdiri dulu. Nah, kita berdiri dulu, kita olahraga sedikit saja supaya kita bersemangat nih. Nah, nyanyi seperti anak-anak saja. Kita jadi anak-anak. Saya pun juga seperti anak-anak karena biasa berhadapan dengan anak. Tangan kanannya diangkat. Kemudian kita membuat angka ya. Mulai. Ini 0. Buat 0. Ini 0. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6, ini 7, itu 8, itu 9, itu 10, nama angka. Iya, silakan dulu Bunda, kembali lagi. Perkembangan anak usia dini. Kita bicara di sini usia 0 ya, usia 0 sampai 6 tahun. Ya 7 tahun nanti kita singgung sebentar, singgung sedikit ya. Apa namanya ini materi sebenarnya buat guru-guru, Saya biasanya suka isi untuk guru-guru di kecamatan atau di Jakarta gitu ya. Ini materi, tapi beberapa materi saya hilangkan untuk bunda-bunda sekalian ya. Jadi kita berbicara tentang apa itu perkembangan, apa itu pertumbuhan. Nah, dan yang ketiga, mengapa bayi manusia lahir dalam kondisi yang tidak berdaya? Beda dengan hewan, ya nggak Bun? Kalau kita lihat hewan nih, sapi atau kambing, begitu dia lahir, begitu dia langsung bisa berdiri, begitu dia bisa, nggak lama kemudian dia bisa lari, bisa cari makan sendiri gitu. Tapi kalau manusia, dia butuh waktu minimal 1 tahun untuk bisa berjalan. Kenapa sih? Nah, ya kan Bun? Kita bahas satu-satu. Apa itu pertumbuhan? Apa itu perkembangan?
Nah ya, dalam pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran, jadi lebih kepada fisik. Bersifatnya kuantitatif. Kuantitatif artinya bisa diukur nih, timbang. Atau kita ukur lingkar kepala, atau kita ukur tinggi badannya, itu kelihatan. Ya. Tapi kalau perkembangan itu proses perubahan fungsi. Yang tadinya kakinya masih belum bisa bergerak, belum bisa berjalan atau belum bisa melangkah, belum bisa merangkak, kemudian dia udah bisa merayap, kemudian dia merangkak, gitu ya. Dari bayi sebenarnya dia tengkurap dulu nih, bisa berbalik ya. Kemudian dari bisa tengkurap, kemudian dia bisa mengangkat pantatnya, kemudian dia bisa merangkak. Dan semuanya harus dilewati itu, Bun. Jangan sampai dalam proses perkembangan tadi yang merangkak itu ada yang terlewati. Karena itu berhubungan dengan sistem otaknya. Ketika itu dilewati, misalkan nih kadang-kadang orang tua ini kepingin cepet, gitu ya. Sehingga kemudian anakku dong udah bisa jalan tanpa melewati masa merangkak, tanpa melewati masa merayap. Ternyata itu berbahaya. Nanti ada fungsi otaknya yang kemudian tidak berfungsi dengan baik. Beberapa anak yang kemudian tidak merangkak, biasanya keseimbangannya itu akan terganggu. Jadi anaknya itu gampang jatuh. Jadi kalau misalkan dia jalan gitu ya, kemudian dia ada halo ada dubbingnya. Jadi ketika kemudian dia tidak merangkak, itu biasanya ada kebutuhan yang dia tidak tersalurkan. Jadi ada fungsi otaknya yang kemudian kelewat dan membuat dia itu biasanya kalau jalan nih gampang jatuh, Bu. Ada. Di dalam kemampuan otaknya pun juga begitu. Beberapa anak yang kemudian tidak merangkak, itu dia kurang kuat di bidang fisika. Gitu. Kurang kuat di bidang fisika. Nah, itu yang kemudian, jadi kadang-kadang nih, orang tua kan ini biar gampang nih, langsung saja ditaruh di, apa itu pun yang, baby walker. Itu tidak dianjurkan sebenarnya. Nah, sebenarnya anak tuh udah taruh aja biar dia bisa dia akan belajar meniti sendiri, ngerambat sendiri, gitu ya. Jadi yang namanya perkembangan itu bersifatnya kuantitatif dan kualitatif. Artinya tak bisa diukur hanya dengan angka, tapi kita bisa melihat perkembangannya. Contohnya itu dalam berbicara, bertambahnya kosakata, kemudian gerak gitu ya itu. Nah, tetapi proses pertumbuhan dan perkembangan itu harus selalu berkaitan, gitu ya, yang seperti saya sampaikan tadi. Karena kalau misalkan tidak, itu nanti pasti akan ada masalah. Bedanya hewan nih dan manusia. Kenapa kok kemudian Allah menciptakan itu berbeda? Mereka tuh tahapannya berbeda, manusia punya tahapan, hewan tidak. Kenapa? Karena manusia itu butuh hidup bermasyarakat. Sedangkan hewan tak. Dia hanya bekerja sama saja untuk paling dia memuaskan hawa nafsunya saja, dan dia sudah selesai, tak ada yang untuk kerjasama sosial yang lebih tinggi. Nah, kalau manusia memerlukan kemampuan untuk bersosialisasi dan perlu mematuhi peraturan. Nah, sehingga itulah rahasianya. Kita itu kan sebenarnya sama ya. Ketika lihat nih, ketika masih jadi embrio antara tikus, anak manusia, anak sapi, bentuknya sama, Bun. Bentuknya tuh ya begitu-begitu aja. Kemudian sampai seperti kayak dinosaurus yang ada ekor, itu sama. Berbeda kemudian ketika dilahirkan, Masya Allah. Mamalia, makanya kita dikatakan mamalia. Nah, yang membedakan itu ketika kita bisa menjadi orang yang kemudian bisa mematuhi peraturan masyarakat, maka dikatakan kita manusia yang mempunyai
level yang tinggi gitu ya, level yang kemudian makhluk paling mulia. Ketika kita tidak bisa itu, kata Allah, lebih rendah daripada binatang. Karena memang dari awalnya itu kita nggak jauh beda dengan binatang. Nah, itu ya. Maka itu yang menyebabkan perbedaan antara perkembangan kalau perkembangan manusia dengan hewan. Nah, kalau hewan tidak memerlukan pribadi yang sehat, tapi manusia perlu pribadi yang sehat. Ya, gitu ya. Jadi kok kita kadang, nah ini yang kemudian kita harus waspada. Jangan karena kadang-kadang gini, manusia itu orang tua itu mempunyai ekspektasi yang berbeda terhadap anaknya. Kadang tuh begini, lihat dia mengukur dengan yang pertama, yang jadi ukuran tuh dirinya sendiri. Kadang aku dulu, padahal mungkin udah lupa ya. Masa ingat bunda ketika usia 2 tahun? Pasti enggak ya. Tetapi kadang-kadang aku dulu. Atau mungkin orang tua kita yang berikan informasi. Kamu dulu gini. Ya. Kok anakmu begini? Mungkin orang tua yang menginformasikan ke kita. Atau mungkin ketika kita usia sudah 7 tahun, sudah mulai mengingat apa yang dulu kita lakukan pada waktu masa kecil, mengukur kita dengan anak kita, membandingkan. Padahal kita dengan anak kita individu yang berbeda. Jangankan kita dengan anak kita, kita secara kembar saja, satu indung telur yang identik itu bisa berbeda. Apalagi kita. Maka lihatlah anak kita sebagai dia, sebagai makhluk yang unik, sebagai makhluk yang kemudian kita harus mengembangkan ini, mensyukuri kehadirannya dan mengembangkannya supaya menjadi pribadi yang sehat, menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, kita faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan? Yang pertama ada internal, ada eksternal. Internalnya apa? Secara genetis, secara keturunan ya. Nah, mungkin kita ini keturunan mempengaruhi bun. Misalkan nih kita keturunan postur tubuh, misalkan postur tubuh, kalau misalkan memang kita bapak ibunya mungkin langsing gitu ya. Nah, jangan berharap anaknya nanti gemuk gitu ya. Artinya kalau misalkan gemuk, mungkin ya ada juga genetis dari yang kakek-kakeknya. Nah, gitu ya. Oh, ini bapak ibunya gemuk, ini kok bisa kamu kurus gitu ya. Nah, mungkin ada juga genetisnya. Atau mungkin bapak ibunya gemuknya ketika usianya sudah di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kan memang orang akan cenderung lebih gemuk. Makanya kalau misalkan kita mau diet itu kalau sudah usia 40-50 tahun itu memang sudah penuh tantangan gitu ya. Tapi bisa, tapi penuh tantangan. Tapi ketika masih kecil-kecilnya, nah mungkin kita juga masih seperti itu. Tuh, jadi internalnya bisa genetis dan juga bisa kondisi kehamilan. Genetis apa yang kemudian mempengaruhi? Ada 5, Bu. Yang pertama itu masalah gender. Gender itu antara laki-laki dan perempuan. Akan memiliki pola perkembangan yang berbeda. Gitu ya. Laki-laki dan perempuan, otak kirinya lebih cepat berkembang anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Jadi jangan heran kalau ibu punya anak laki-laki, kok nulisnya lama sih? Kok baca-bacanya lama sih? Matematikanya kok lama sih? Senengannya main aja, gitu ya. Nah, jangan heran Bu, karena memang otak kirinya laki-laki itu lebih lama berkembangnya dibandingkan perempuan. Nah, kalau perempuan dia tuh lebih seimbang dari awal, dia lebih seimbang. Gitu ya. Jadi gender itu mempengaruhi antara laki-laki dan kemudian MK ini mesin kecerdasan. Bunda-bunda sudah tes Tivin semua ya, putra-putrinya. Nah, tes Tivin itu mesin kecerdasannya itu akan mempengaruhi. Dia ada di tipe mana nih? Sama-sama dia thinking misalkan. Thinking itu kan otak kiri ya. Tapi perempuan sama laki beda.
Tetap ada gendernya, tetap ada. Meskipun dia di otak kiri, tapi anak laki-laki thinking masih seneng main sampai dia usia SMP. Jadi jangan khawatir main aja sih, tapi kok senengannya main nanti jadi apa gitu kan kadang-kadang. Apalagi kalau misalkan laki-lakinya otak kanan. Ya, yang memang otak kanan itu memang dia imajinasinya tinggi gitu ya. Dan semua itu punya peran penting, Bun. Itu genetis yang kemudian tidak bisa kita merubahnya. Kalau merubahnya kita perlu effort yang sangat keras, dan itu bisa dikatakan bisa menentang apa yang kemudian karunia Allah, dan akhirnya tak bisa maksimal. Perlu kita yang lebih baik, kita yang lapang dada menerima anak kita, atau kita memaksakan anak kita sesuai dengan keinginan kita? Gimana tuh? Ya. Kita melawan ya, Bun ya. Pengen sesuai dengan ya. Iya. Capek enggak? Capek. Bahagia enggak? Enggak bahagia. Padahal kita ini kita bahagia itu sudah Allah berikan, dan bahagia itu pilihan kita. Pilihan, dan kita harus menciptakan kebahagiaan itu. Kalau kita kemudian selalu aku maunya kamu itu jadi dokter misalkan. Nah, anaknya ya, mungkin dia karena kepatuhan kepada orang tua, dia akan sekolah menjadi dokter. Tapi akhirnya dia tak menjalankan tugasnya sebagai dokter. Dia lebih suka kemudian ada yang berbisnis, ada yang kemudian yang ya sesuai dengan ya. Gitu ya. Jadi MK itu mempengaruhi. Kemudian IQ itu mempengaruhi. Jadi Bunda boleh nih nanti ketika usianya sudah 8 tahun mengetahui IQ anaknya, boleh. Nanti ada itu dalam tes psikologi kalau IQ ya, tapi kalau MK itu tes Stephen. Kemudian golongan darah, Bun. Golongan darah itu mempengaruhi. Golongan darah itu kalau orang O, siapa yang darahnya O? Oh ya, orang darahnya O itu feeling. Feeling itu lebih kemudian ke perasaan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dulu yang dipikir itu dari sisi perasaan, orangnya tuh gak enakan, gitu ya, itu feeling. Kemudian ada yang golongan darahnya A. Siapa yang ada golongan darahnya A? Nah, golongan darah A itu lebih ke thinking. Jadi thinking itu lebih kemudian menerima sesuatu itu dengan logis, gitu. Tidak terlalu perasaan itu nomor sekian, gitu ya. Tapi nanti dikombinasi dengan gender, tetap ada orang perempuan itu pasti bapernya pasti ada, tapi beda ketika kemudian yang AB. Siapa yang AB? Ada yang AB? Nggak ada. Ada yang B. Siapa yang B? B. Kalau B itu ke arah intuiting. Jadi intuiting itu kepada otak kiri, otak kanan atas. Nah, itu B. Jadi imajinatif, kemudian lebih kepada pemikiran yang dia otak kanan atas, kanan atas. Kalau thinking itu kiri atas. Kemudian siapa yang darahnya AB sudah ya tadi, B, A sudah, B, AB sudah nggak ada ya, udah ya. Kalau AB itu sensing. Nah itu mempengaruhi, Bun. Apakah kemudian kita bisa merubah? Tidak bisa, ya. Maka golongan darah itu menuati yang genetis. Faktor yang kelima mempengaruhi itu drive. Drive itu kalau dalam Stephen dikatakan ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Nah, ya, putranya ibu-ibu mana siapa yang introvert? Nggak ada yang. Jadi misalkan nih, sensing introvert. Nah, ada thinking introvert. Ada siapa yang ekstrovert? Oh, ekstrovert ya. Nah, ekstrovert itu drive itu mempengaruhi.
Nah, bagaimana mengaruhinya? Kalau introvert itu ketika anak ini mau melakukan sesuatu, dorongannya dari dalam dirinya. Tapi kalau ekstrovert, dia harus dikondisikan oleh lingkungannya. Dia lebih mudah dikondisikan sama lingkungannya. Nah, bagaimana nanti kita ketika mengetahui anak kita introvert? Oh, berarti dia harus diberikan bekal memperkuat dirinya supaya dia punya visi misi kehidupan yang bagus, sehingga dia bisa melaksanakan sesuai dengan dorongan dari dirinya. Dari dia melakukan sesuatu itu dorongannya dari dirinya. Kalau dia sudah kenal ini bagus dan dia harus lakukan, maka dia akan lakukan. Tapi kalau orang semuanya ada plus minusnya. Apakah kemudian orang introvert itu lebih bagus? Enggak juga. Introvert kalau misalkan dia tak punya dorongan dari dirinya, tak akan mampu melakukan apapun, meskipun semua orang bicara. Jadi kalau enggak dari dia nih, meskipun kalau misalkan enggak dari dia yang orang ini mau gitu ya, si anak ini mau, dia tak akan melakukan. Kalau ekstrovert, kalau introvert itu enggak bagusnya. Oh, dia udah katakan enggak, aku malas. Udah. Tapi kalau dia ekstrovert, ada tim hore, ayo kamu nanti ini jam sekian, kamu udah harus ini. Meskipun harus ada tim hore yang kemudian, maka dia harus ada di lingkungan yang bisa mengkondisikan dia untuk selalu berbuat baik, selalu bersemangat supaya dia melakukan apapun, melakukan tugasnya. Kalau misalkan suami istri nih, kalau semuanya ekstrovert, nah itu satu ya udah nggak ada sayang ini. Tadi dianya ada yang introvert, ada ekstrovert. Jadi yang satunya mengkondisikan, nah introvert ini yang ayo. Dan kemudian introvertnya ini, nah itu ya uniknya tuh begitu. Nah, faktor internal yang kedua itu adalah kondisi kehamilan. Trauma. Ini kondisi kehamilan, ibu-ibu hamil itu bisa sangat berpengaruh kepada anak yang dikandungnya. Apa saja trauma? Mungkin ibunya mengalami depresi. Depresi bermacam-macam ya. Ada mungkin dia mengalami sesuatu kejadian yang membuat dia sangat sedih. Misalkan dia berpisah sama suaminya, atau suaminya meninggal, atau mungkin mendapatkan masalah yang kemudian dia tidak bisa selesaikan, yang dia tuh dipikir terus gitu ya. Nah, sehingga membuat dia depresi dan dengan mertua dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Bisa jadi kecelakaan orang hamil yang kemudian mungkin jatuh, atau orang hamil yang kemudian mengalami itu bisa mempengaruhi. Ada penyakit, mungkin dia punya diabetes atau dia punya darah tinggi sehingga kehamilannya tidak sehat. Dan radikal bebas itu virus ya. Mungkin rokok, suaminya merokok, atau dia bekerja gitu. Saya punya orang tua, ada wali murid itu, anaknya kemudian mengalami sesuatu karena orang tuanya dulu bekerja di depan laptop setiap hari, dan dia harus sehingga radiasi itu kemungkinan terbawa ketika kehamilan dan menyebabkan ada beberapa kerusakan. Nah, itu kondisi kehamilan itu di luar kemampuan kita yang ada di dalam nih, kan Allah ya semua yang kemudian menggerakkan, cuma nih itu yang kemudian bisa. Makanya kalau orang lama, orang-orang kuno itu kan selalu mewanti-wanti bapaknya gitu ya, suami-suami untuk menjaga istri-istrinya ketika hamil. Itu artinya orang-orang tua kita itu sudah dengan bijaknya untuk menjaga kondisi kehamilan bapak itu, untuk ikut menjaga gitu ya. Misalkan ngidam gitu ya. Ngidam itu ya memang sebenarnya itu bukan sesuatu yang ini ya untuk hal ini, tapi itu sebenarnya ingin diperhatikan. Enggak ada tuh Bu kalau misalkan cara ilmiahnya membuat anak itu jadi ngiler gitu ya. Yang ngiler mah ibunya. Ya, tetapi itu sebenarnya memberikan rasa bahagia. Yang penting itu berikan rasa bahagia. Kalau toh misalkan tidak dipenuhi, katakan dengan cara yang bijak,
Gitu. Dan ibu-ibu juga jangan kemudian mendramatisir. Nanti anaknya ngiler, nanti ngiler, ya anak bayi semuanya ngiler, apalagi kalau mau tumbuh gigi ya ngiler semuanya, kalau nggak ngiler berarti kemana tuh. Gitu ya Bun ya. Nah itu sebenarnya untuk itu aja. Kemudian eksternal itu ada lingkungan, ekologi ini ya, keluarga, rumah, sekolah, itu akan menjadi faktor dalam pembentukan perkembangannya. Kemudian budaya antara laki-laki dan perempuan, normatif ya. Kan orang itu akan melihat di masyarakat, apalagi di Indonesia itu kan normat, laki-laki akan perempuan pulang malam gitu kan pasti akan dibicarakan gitu ya. Walaupun kan anakmu kok perempuan kok tingkahnya kayak laki gitu ya. Nah ekspektasi orang itu mempengaruhi. Nah, sekarang bagaimana sih cari tahu perkembangan yuk? Nah, bagaimana Allah mengajarkan tentang perkembangan? Coba Bu, kita lihat dulu ya di Quran surat 32 ayat 9. Yuk, coba kita tengok-tengok dulu, ngaji-ngaji dulu sebentar. Nah, kenapa kok saya taruh di atas? Karena saya memang basic saya psikologi Bun, tapi menurut saya ilmu psikologi itu masih jauh lebih lebih bagus apa yang kemudian disantumkan Allah dalam Al-Qur'an. Karena ya kita kembali lagi, meskipun orang psikologi masih mencari-cari, sebenarnya mereka juga masih mencari-cari kan, tapi Al-Qur'an sebenarnya sudah jelas membicarakan. Dan kalau kita kemudian melakukan sesuatu berdasarkan Al-Qur'an, nah itu bisa menjadi ibadah bagi kita. Ya nggak Bu? Nah, yuk kita baca dulu. Coba Mama Safa sudah ketemu Qurannya? Nah, coba Bun, silakan Bun. Iya, artinya aja boleh ngaji juga boleh. Ya Bun, silakan. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Ya, meniupkan ruh ya Bu ya. Terus apa dulu yang berkembang? Dan dia menjadikan pendengar. Nah, jadi yang pertama itu pendengaran. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan itu pendengaran. Baru kemudian penglihatan. Kemudian hati. Terus? Nah, ya Bu ya. Jadi yang perlu kita ini bahwa pertama kali perkembangan itu Allah tuh menitipkan yang sudah dibuka dulu sejak dia dalam kandungan, ketika dia sudah ditiupkan ruh, terutama yang sudah ibu-ibu hamil nih supaya enggak ini ya, itu pendengaran. Jadi kalau ibu hamil itu dengarkanlah kepada Al-Qur'an, maka anaknya, ibunya bisa membacakan atau bisa diperdengarkan murotal, headset taruh di perut. Karena di situ kan hamil itu anak-anak rahim itu kan dipenuhi dengan air ya, air ketuban ya. Nah, air itu dia mengantarkan gelombang yang sampai ke. Kalau orang-orang psikologi mengatakan coba mereka menganjurkan untuk menyetel musik klasik gitu ya, musik klasik. Tapi kalau kata saya, buat apa musik klasik? Ya kan, musik klasik itu ya nanti mereka akan afiliasinya ke ya dengan agama yang itu, dan itu musik ya. Tapi kalau kenapa kok kita tidak ngajakan dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an saja, murotal sekarang cakep-cakep Bu. Ya kan, tinggal pakai mau siapa nih? Ya tinggal setel kemudian diperdengarkan. Tamal ya. Yang kedua, orang tuanya bisa berbicara. Misalkan kita sudah punya headset ya, bisa bicara. Dia sudah mulai mengenalkan, ini suara mama sedang berbicara dengan kamu. Ini suara ayah, ini suara adik, gitu ya. Adik Bun, silakan. Silakan Bun. Ini suara adik sedang berbicara dengan kakak. Nah, pendengaran pertama. Nah, baru kemudian nanti ada penglihatan ketika kemudian dia lahir pun sebenarnya anak-anak itu ketika lahir kita main dengan mereka belum lihat Pun.
Umur berapa baru lihat? 8 bulan. Makanya stimulasi membaca itu bisa dilakukan ketika anak itu umur 8 bulan. Itu karena dia sudah bisa melihat nih, melihat wajah orang tuanya dengan yang masih bayangan, masih berupa bayangan ini datang. Dan yang mereka dengarkan itu sebenarnya masih suara. Makanya kalau anak masih kecil-kecil itu mereka ikut siapa saja mau, betul? Ya kan? Wah, ini anaknya mau, padahal belum, mereka belum lihat. Mauan ini anaknya diikut aja, nah, belum lihat. Tapi mereka akan ketika bundanya berbicara, mereka mendengar. Maka ketika usia kehamilan setelah ruh ditiupkan 4 bulan, hati-hati orang tua berbicara karena dia mendengar. Hati-hati orang tua mengatakan berucap karena anak itu mendengar. Dan itu akan mulai membentuk karakternya. Semakin pandai kita mengatur rasa, semakin positif kita mengatur pembicaraan, semakin positif yang akan didapatkan oleh anak kita. Nah, itu Al-Quran bicaranya seperti itu. Nah, bagaimana dalam ilmu psikologi? Kita lihat nih Piaget dan Erikson. Nah, kita biar tahu ya, Bu ya. Kita dulu nih dari Nabi Muhammad dulu nih ya. Kalau Nabi Muhammad itu menurut Rasulullah mengatur anak, pola perkembangan anak itu ada 7 tahun pertama. Anak itu perlakukan dia sebagai raja. Nah, kebayang ya Bu ya, kalau raja itu maunya diapain? Maunya dilayani. Maunya dilakukan dengan lemah lembut. Tapi Bu ini anak-anak ini nggak mandiri dong loh. Tetap harus diajak dia untuk mandiri. Raja kemudian suruh dimandikan? Enggak kan? Raja mandi sendiri kan? Ya enggak Bu? Artinya berbicara kepada raja berbeda dengan ketika kita berbicara kepada anak buah kita. Beda kan? Ya enggak? Kalau kita berbicara kepada raja, maka kita bicara biasanya dengan lembut, gitu kan? Nah, kemudian kita nih sebagai fasilitator. Raja maunya apa? Oh iya, nih. Tapi artinya kita memang melayani di usia 7 tahun pertama, kata Rasulullah. Kemudian 7 tahun yang kedua, anak itu sebagai pekerja. Nah, di sini kita bisa menanamkan prinsip. Rasulullah itu juga anak yatim kan, Bun? Tapi beliau di usia 7 tahun pertama, beliau ini bersama ibunda. Ya. Kemudian ini sebenarnya pola yang kemudian kita harus teladani. Kemudian sampai 8 tahun bersama 7 tahun pertama itu beliau bersama ibunda dan bersama kakek. Nah, kakek ini tahu kan bagaimana kalau kakek terhadap cucu? Pasti apa yang kemudian difasilitasi ya kakek. 7 tahun berikutnya ketika usia 8 tahun kan kakek ini meninggal. Nah, kemudian Rasulullah bersama pamannya. Paman beliau itu sayang, tetapi paman beliau ini orang yang kemudian tidak terlalu kaya, ya kan ya, tetapi anaknya banyak. Nah, sehingga terbiasa nih dengan ritme ayo kita bekerja sama. Nah, sebenarnya dan Rasulullah umur 12 tahun sudah berdagang ke luar negeri, ke Syam. Itu luar negeri, Bu. Kalau dari Mekah itu sudah keluar 12 tahun. Kalau prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah ini kita terapkan, hasilnya bisa seperti Al-Fatih. Ya, beliau menaklukkan Konstantinopel itu umur berapa? 18 tahun. Coba. Kita 18 tahun masih jadi apa, Bu? Itu sudah menaklukkan Konstantinopel. Keren nggak? Tuh. Nah, ya. Jadi 7 tahun itu penanaman prinsip. 7 tahun ketiga dia lakukan dia sebagai teman. Ajak bermusyawarah.
Jadi berteman, jadi kita sudah ngobrol. Seperti Nabi Ibrahim ketika proses penyembelihan Nabi Ismail, itu kan sebenarnya bukan yang kecil-kecil banget, itu sudah bisa diajak berbicara. Sudah sekitar umur 14 tahun. Nabi Ibrahim berbicara. Ada perintah nih, bagaimana menurutmu? Nah, sudah begitu bicaranya. Jadi nggak kemudian apa maunya orang tua, itu di usia 15 tahun sudah begitu kepada menurut Rasulullah seperti itu. Ajak bermusyawarah, jadikan dia sebagai teman dan seterusnya sampai dia usia berapa. Tetapi sebagai anak sampai kapanpun dia tetap anak kita gitu kan. Artinya tetap kita sebagai orang tua, artinya dia menjadi tanggung jawab meskipun kita tidak terlibat langsung, tapi dia tetap menjadi partner kita. Nah, bagaimana menurut Piaget? Nah, Piaget membaginya menjadi 4. Ada tahap sensori motor dari lahir sampai 2 tahun, ya. Apa biasanya anak itu mengenal dari sensorik panca indera. Dari 0 sampai 2 tahun nih dia panca indera semuanya itu biasanya dimasukkan ke mulut, oral masih. Jadi kalau misalkan anak itu apa, jangan kaget misalkan apa gitu masukkan. Makanya ke usia itu tidak boleh yang kecil-kecil, mainan yang kecil-kecil, karena ketika kemudian dimasukkan tertelan itu bahaya. Jadi biarkan saja. Nah, kita pastikan itu bersih. Nah, kemudian karena dia memang sensori motor, dia pegang, kemudian sensor. Jadi sensornya dari mana? Ada di tangan. Dia kadang dia cium, kemudian dia mencipi apa rasanya. Kalau kita kadang-kadang, jangan, gitu ya. Sebenarnya fasilitasi saja. Oh, kamu mau tahu ini ya? Itu. Oke, bersihin dulu ya. Nah, biarkan dia dilihat, ditimang. Beri kesempatan dia untuk mengeksplor. Seperti raja, fasilitasi karena dia ingin begitu, difasilitasi. Jangan dilarang, karena ketika dilarang seperti raja kok dilarang-larang. Mau nggak? Marah dia. Gitu. Fasilitasi apa dia maunya? Kita lihat, oh dia maunya. Oh, kamu mau lihat ini? Boleh. Nah, semua boleh. Oh, boleh. Mau namanya ini? Oh ya, boleh. Ayo kita cari yang amannya. Kalau misalkan terlalu berbahaya, terlalu ekstrim, misalkan dia ada kotoran misalkan, nah katakan, maaf, ini kotor. Nih tak bisa cari yang lain, nah dialihkan. Jangan kemudian anak ini kita ngomong anak ini nakal bener, nggak tahu. Nah, ketika kita berucap seperti itu, maka itu menjadi doa. Apalagi yang ngomong ibunya, doa ibu itu dikabulkan Allah. Siapa yang salah kalau nanti anaknya jadi nakal? Nah, gitu. Jadi ketika usia masih kecil-kecil itu, nah kita katakan baik-baik yang baik. Kalau toh misalkan ada perkataan yang misalkan nih keceplos gitu ya, namanya kita juga ini. Ya sudah sadari itu sebagai suatu kesalahan. Kan kita nih bos. Ya kan? Kan bekas orang salah. Kan manusia, kita tetap manusia. Meskipun kita punya ilmunya, tetap kita ini manusia yang kemudian suatu saat kita itu pasti salah. Kalau salah ketahu, minta maaf. Kemudian istighfar. Jadi kita juga jangan kemudian menghukum diri kita, kemudian ini gitu ya, kemudian sedih berlarut. Enggak, Allah tuh Maha Pengampun. Ya kan? Nah, itu. Jadi pakai panca indera, obyeknya permanen.
Objek permanen itu ya itu yang kemudian dia lihat itu tak bergerak. Mengerti yang dilakukannya menimbulkan perubahan. Nah, ini bisa anak-anak itu mulai main ciluk gitu ya. Hilang, kemudian ini disembunyikan di belakang. Ini ada di atas. Kemudian kita sembunyikan. Ini anak-anak tahu, udah mulai tahu, ngerti. Dia mencari. Itu dia melakukan apa itu dia bisa melakukan itu. Itu pada usia lahir sampai 2 tahun. Tahap berikutnya, nah ini anak kita nih rata-rata kebetulan nih memang 2-7 tahun ya. Nah, mulai berpikir simbolik dan menggunakan bahasa untuk menyampaikan sesuatu. Berpikir simbolik itu dia jadi sudah sudah ada lambang gitu ya. Jadi misalkan seperti misalkan nih bahasa, dia sudah mulai sebenarnya mengenal inilah angka 1. Ini kan simbol sebenarnya gitu ya. Nah, angka 2 tetapi masih menggunakan bahasa dan menggunakan bahasa untuk menyampaikan. Jadi dia sudah mulai ngomongnya, sudah mulai bisa. Tapi dia masih egosentrik. Ingat ya Bu ya, 2-7 tahun itu anak-anak merasa apa yang ada di dirinya itu milik dia. Jadi jangan heran kalau misalkan di baby itu kelas baby, ini mainanku, nggak boleh temennya ngambil, ini punya aku. Nah, maka perlunya ke sekolah itu nanti dia akan belajar. Oh iya, ini ada temannya berbagi, itu. Tapi dia merasa ini punya aku, dia nggak, memang egosentrik. Tapi kalau kemudian ini selesai sampai usia 7 tahun, Bu. Harusnya 4 tahun, 7 tahun udah selesai itu. Kalau kemudian ada orang dewasa masih egosentris, semuanya punya, ini nggak selesai dia perkembangannya di usia 7 tahun. Dianggap semua miliknya. Ada sandal di musola dibawa pulang, ini milik aku. Nah, itu berarti dia itu berarti masa perkembangannya, tugas perkembangannya tidak selesai di usia 27 tahun gitu ya. Nah, egosentris nanti nanti guru atau orang tua memperkenalkan tidak dengan sama ini ya. Jadi ketika kita oh iya memang masih masa egosentris dan tugas orang tua kemudian guru untuk menyampaikan ini punyamu, ini punya dia, ini gitu ya. Ini yang kemudian boleh dibawa pulang, ini tak boleh dibawa pulang. Ketika anak-anak bawa mainan dari rumah, orang tua juga kemudian peka, atau mungkin anak pulang dari tetangganya, dia bawa pulang mainan dari rumah tangganya karena dia punya aku, kata dia. Itu karena dia egosentrisnya. Maka orang tua tetap perlakukan dia sebagai raja, katakan, maaf, ini punya dia. Tadi kamu itu pinjam. Oke, boleh pinjam. Sekarang kita kembalikan. Yang nggak boleh kemudian dimarahi. Kamu nggak tahu apa? Malu-maluin mama aja ngambil. Nah, beda lagi urusannya nanti. Gitu ya Bu ya. Jadi kita pahami, oh dia memang egosentris. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan nanti dia menjadi ya semua akan dia anggap semuanya dia, bahaya. Kan sampai dia selesai 7 tahun dia anggap, dia kemudian timbul nanti kelainan psikologi, anak menjadi kleptomania itu ya, semuanya kan semua dianggap punya dia. Nah, kan bahaya. Gitu ya. Jadi tetap kita harus mendekat. Nah, kemudian berpikir sangat konkret tentang dunianya. Nah, ini yang kemudian kenapa di sekolah anak-anak itu harus bermain dan tidak duduk seperti Bunda begini. Duduknya misalkan duduk begini, kita menyerahkan pakai slide. Itu Bunda mengerti. Tapi kalau anak kata slide dia kabur, Bun. Dia menghitung, dia kasih angka 1 tambah 1, nggak bisa. Tapi 1 tambah 1 itu dengan konkret. Kasih dia bendanya, kasih kemudian cepitannya. Nih kita jualan yuk, kita jualan telur hari ini. Bu ini mau beli telurnya 2 boleh? Nah, coba ambilkan dia 2.
kayaknya Bu Ainin mau tambah lagi 2. Nah, kata-kata itu yang kemudian kita harus sampaikan kepada, oh ada tambah, ada kurang. Oh sudah diambil sama dia gitu. Kalau diambil berarti berkurang apa bertambah nih nak? Oh ya berkurang begitu. Jadi harus semuanya by doing dan secara konkret. Bukan kemudian ditarik tulis nih ya. Oh, kayaknya keren ya anak saya. Nah, yuk 1 tambah 1 sama dengan berapa ini. Ada masanya. Gitu. Jadi harus dimulai dari konkret. Dan kenapa kemudian di Salsabila itu dengan sentra? Karena di setiap sentra itu nanti kita akan mengembangkan belajar itu semuanya melalui sesuatu yang konkret. Itu di menurut Piaget begitu. Nah, nanti kalau sudah 7-11, nah, kenapa kok SD itu harus 7-11? Kadang-kadang orang tua memaksakan ya. Belum 6, belum 7 gitu ya, terutama anak laki-laki. Diwaspadai karena yang tadi saya katakan, laki-laki itu perkembangan kirinya, otak kirinya itu lebih lambat dari perempuan. Itu mereka jadi dia ketika SD itu kan sudah dominan otak kiri, nggak ada main di SD, kecuali SD tertentu ya. Padahal usia dini itu sebenarnya kalau dalam konsep di Dignas itu 0 sampai 8 tahun. Jadi ketika SD 2 tahun pertama itu sebenarnya masih harus bermain, tapi kan jarang ya SD yang kemudian bermain. Mereka masih kemudian, terutama untuk laki-laki saya sarankan lebih baik usia 7 tahun karena supaya dia tidak mengalami capek belajar. Ini Bu ya, logikanya gini. Coba Ibu pernah tahu anak yang kemudian dia belum siap berjalan, dipaksa berjalan, apa yang terjadi? Nah, jatuh. Yang kedua, bisa jadi nanti kakinya bisa O, bisa X ya. Nah, itu. Nah, sama sebenarnya. Otak pun juga begitu. Kalau dia belum terlalu kuat kemudian dipaksakan, kira-kira apa? Ada masanya dia nanti mengalami kejenuhan. Biasanya ketika usia ada yang SMP-nya kemudian jenuh, ada yang kemudian SD-nya kelas 4 mulai ini jenuh, kemudian dia mulai yang nggak mau sekolah. Apalagi mungkin TK-nya kurang bermain gitu ya. Jadi dia ini gitu itu dan timbulnya. Makanya kenapa kok pemerintah di DKI terutama SD itu harus 7 tahun. Karena memang konkret operasional ini tadi. Nah, dia sudah mulai konsep yang terlihat, mulai berpikir yang logik tapi masih konkret juga. Tapi udah berpikirnya induktif. Induktif itu dari khusus ke umum. Nah, itu kalau anak usia 7 sampai 11 tahun. Sampai ke tahap berikutnya menurut Piaget itu formal operasional 12 tahun ke atas. Nah, dia itu mampu berpikir abstrak. Jadi berpikir abstrak itu tak lagi konkret. Jadi misalkan pengenalan angka, pengenalan itu sudah bisa dia menerawang, itu sudah bisa. Gitu ya. Nah, mulai memahami moral, filsafat dan politik itu sudah mulai. Dan sudah memulai berpikir deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Misalkan umum ke khusus itu misalkan nih apa ya? Kalau induktif itu gini. Misalkan anak kalau kita sendok misalkan. Sendok itu ketika dipanaskan, oh ternyata dia panas. Garpu itu dipanaskan, itu panas. Nah, itu dari yang khusus dulu. Kemudian dia mencoba lagi. Kalau misalkan plastik itu ketika dipanaskan dia meleleh. Nah, kemudian dia menyimpulkan, oh ternyata kalau dia bisa berpikir, oh ternyata kalau logam itu dipanaskan, dia akan menjadi panas. Tapi kalau menjadi membara gitu. Tapi kalau ini, dia beberapa kali dicoba, oh kalau mainan, ini beberapa, oh, nah gitu. Jadi, oh plastik itu, nah itu, kan plastik kan umum ya. Nah tapi kalau misalkan yang induktif,
Dia tuh berpikir plastik itu meleleh loh. Nah, ketika dia melihat apapun, oh ini bahannya plastik, pasti meleleh. Dia kan nggak akan coba-coba dipanasin. Nah ya, kalau misalkan ada orang tua, ada orang yang kemudian sudah dewasa, sudah tahu misalkan ini misal ada nih, yang saya sering ketemu nih ya, ada galon, kemudian diisi air panas. Padahal sudah tahu ini galon dari plastik. Ya kemudian apa yang terjadi? Ya meleleh. Wah, ini berarti dia berpikirnya belum deduktif. Berpikirnya masih induktif gitu ya. Tidak gitu. Harusnya pada usia 12 tahun itu sudah tahu gitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, bagaimana Erikson? Erikson membaginya ada 4 tahap juga untuk usia ini ya. Benar ada tahapan berikutnya. 0 sampai 1 tahun Erikson berkata percaya dan tidak percaya. Maksudnya apa? Anak ini dia kepercayaan pada lingkungan itu melalui pemenuhan kebutuhan fisik dan fisik oleh orang tua. Jika tidak terpenuhi, anak tumbuh menjadi anak yang penuh curiga. Maksudnya begini, 0 sampai 1 tahun itu anak itu kan belum bisa bicara. Dia hanya menangis. Ketika dia menangis, orang tua ini responnya seperti apa? Kalau misalkan orang tuanya merespon, oh kamu pipis, gitu ya, datang, ada apa sayang? Oh kamu pipis, diganti. Itu dia timbul rasa percaya kepada lingkungannya. Tapi kalau kemudian dia menangis, dibiarkan saja, gitu ya. Misalkan dia ada di di rumah anti asuhan misalkan ya, yang kemudian orangnya banyak sekali di camp, kemudian dia ini nangis, tapi dibiarkan saja tadi ini. Nah dia nanti, aku ini sama siapa sih? Dia penuh dengan menjadi orang yang tidak percaya kepada lingkungannya, gitu ya Bu ya. Itu makanya perlu kita merespon bayi-bayi menangis karena itu pasti ada sesuatu yang tidak nyaman dilakukan. Misalkan dia apa? Boleh. Nah, ini ya. Usia berikutnya otonomi atau kebalikannya. Nah, tadi yang pertama itu percaya, kalau misalkan dia direspon, dia akan menjadi orang yang percaya pada lingkungannya ini aman. Ada juga yang kalau tidak direspon, dia menjadi anak yang tidak percaya. Dia akan terus nangis gitu ya. Nah, tahap berikutnya otonomi atau dia menjadi malu dan ragu. Nah, apa yang di sini? Kebutuhan untuk melakukan hal sederhana untuk dirinya sendiri. Jika tidak dipenuhi, tumbuh menjadi anak yang pemalu atau tidak percaya diri. Usia 2-3 tahun ini sebenarnya anak kan sudah mulai ya, mau ini sendiri gitu ya. Tapi, nah, yang kemudian membuat anak tidak percaya diri karena orang tua banyak melarang. Usia 2-3 tahun, mau pegang kotor. Mau ini, jangan nanti jatuh. Ya. Apa gitu ya. Padahal sebenarnya beri mereka difasilitasi saja, biarkan mereka anak ini tahu gitu ya, dan kita melayani, memfasilitasi. Sehingga karena dia terlatih, akhirnya dia salah, aku gini tar salah, tar gini salah, tar gini salah, tar gitu salah gitu ya. Ya menjadi orang yang tidak percaya diri. Tapi kalau misalkan kita fasilitas, oh kamu ingin tahu ini, ya yuk, nah kita bersama-sama menemukan, biarkan inisiatif dari anak. Apalagi dalam konsep Merdeka Belajar yang sekarang sedang diterapkan, itu kalau untuk usia anak usia dini, ya memang itu cocok ya. Tapi saya nggak tahu untuk yang usia-usia dewasa, untuk usia yang SD, karena di SD pun itu kan sebenarnya anak sudah harus tahu aturan. Tetapi Merdeka Belajar itu bukan berarti kemudian anak itu belajar semaunya sendiri, merdeka, enggak Bun.
Jadi Merdeka Belajar itu, anak itu dia tuh senangnya apa sih yang ingin dipelajari? Nah, guru memfasilitasi. Sampai di usia perguruan tinggi pun juga begitu. Maka kadang-kadang salah persepsi gitu ya. Nah, itu ya di usia 2-3 tahun. Nah, tantrum itu di usia ini pun. Di usia 3 tahun ini tantrum ini biasanya biasanya anak-anak tumbuh tantrum. Jadi misalkan dia ini tantrum itu apa sih? Dia itu sebenarnya ada masa 2-4 tahun lah ya. Tapi kalau sudah di atas 4 tahun dia masih tantrum, berarti ini ada sesuatu yang kemudian harus kita harus dicek lagi secara. Nah, tantrum ini sebenarnya kita harus waspada juga. Anak ini tes orang tuaku di bawah kendaliku atau aku yang di bawah kendali orang tua gitu. Kalau misalkan dia akan menangis nih, ketika dia menangis kemudian kita penuhi apa yang dia minta, ya. Nah, maka anak akan menjadikan alat nangis itu sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Bagus nggak, Bun? Nah, jadi kalau kita tidak mau seperti itu, maka di usia 2-4 tahun kita harus benar-benar pilah apa yang memang mereka tidak boleh, apa yang mereka memang boleh, masih bisa ditoleransi gitu ya. Minta apapun. Jadi kalau misalkan memang dia minta sampai kemudian nangis, kuncinya gampang sebenarnya. Jangan turuti ketika anak itu nangis. Ketika nangis itu dia biarkan dulu. Maaf kalau menangis, ibu tak bisa mendengar apa yang kamu bicarakan. Kamu tenang dulu. Nah kalau ketika kemudian mau apa gitu kan, oh aku mau mainan ini. Maaf, jadi makanya harus disaring dulu. Dan harus ada kesepakatan antara ayah dan bunda. Apa yang kemudian masih boleh untuk dipenuhi atau memang tidak boleh. Jangan sampai nanti nih yang jadi sering kejadian itu menjadi masalah, kemudian anak tantrumnya nggak selesai. Minta ke ayah boleh, minta ke ayah nggak boleh, minta ke bunda nggak boleh, minta ke nenek boleh. Gitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita kondisikan. Kalau misalkan memang rumahnya deket, maka sebaiknya mohon maaf ini karena kita ini gitu ya, bicarakan yang bijak. Untuk ini tolong ini tidak boleh gitu. Jadi tetap katakan yang bijak. Nah, tapi jangankan ke nenek, antara ayah dan bunda aja juga kadang-kadang begitu ya. Ke mamanya nggak boleh, bilang ke ayah boleh. Pun daripada ini nangis dia lagi di mall malu-maluin itu ya. Nah, udah. Sampai selamanya dia akan belajar tuh. Anak itu belajar di 2-4 tahun itu. Dia akan belajar. Masa tantrum itu. Ketika dia menangis di tempat umum, dia bolehkan. Selamanya dia akan belajar di tempat. Kalau dia menangis, dia akan menaikkan volumenya yang tadinya 4. Dia naikkan debelnya menjadi 5, 6, 7. Sampai orang tuanya menyerah. Tapi kalau mintakan kita dengan tegas, maaf. Jadi dari hal yang sepele, kalau menangis katakan yang baik. Kalau berkata baik apa? Kemudian kalau enggak. Kalau iya ya. Nah, maka tahu. Tapi kalau itu yang kemudian harus di masa tantrum. Tapi kalau kemudian semuanya nggak boleh ya nanti anaknya stres, Bu. Makanya harus dipilah benar-benar apa yang kemudian nih memang nggak boleh gitu ya. Nah, itu memang. Jadi misalkan aku jadi memang ya itu tadi karena dia sebagai kita sebagai fasilitator, dia tuh raja, kita nih fasilitatornya. Tapi kita kan yang tahu norma yang baik hendaknya itu kan kita yang tetap harus kita jadikan kendali. Nah, jangan sampai kemudian meskipun dia menjadi raja tapi raja yang lalim kan gitu ya. Nah, tetap harus jadi raja yang bijak. Nah, kita ya harus menjadi orang yang lebih bijak. Itu di usia 2-3 tahun. Nah, jadi kalau misalkan bunda ada anak yang kemudian dia takut nih ketemu orang gitu ya. Nah, itu berarti dia itu bisa jadi dia karena mendapat perlakuan semuanya dilarang, apa enggak boleh.
Jadi dia tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu. Ketika dia kepengen explore, memang masanya dia explore, kepengen tahu nih kemana-mana. Nah, dia banyak dilarang. Akhirnya dia udah menarik diri. Akhirnya dia menjadi pribadi yang minder. Dan itu dibawa Bu sampai dewasa. Maka kenapa di PAUD itu sebagai pondasi, sebagai kalau bangunan itu pondasi di awal ini itu adalah di PAUD, pendidikan usia anak dini 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun. Itu pendidikan. Bagus kita di situ insya Allah ke depannya. Nah, bagus kita di situ belum tentu nih karena nanti di remajanya. Nah, tapi kalau sudah bagus di sini pondasi seperti itulah pondasi. Pondasi kalau sudah bagus, maka rumahnya misalkan rumahnya dindingnya belum bisa ke dindingnya, tapi oke, dibenerin dindingnya. Tapi kalau sudah pondasinya yang sudah rapuh, ya kan? Kemudian dia dindingnya sekuat apapun dindingnya, pasti nanti akan ambles. Nah, di usia anak dini ini itu waktunya kita untuk melakukan itu. Tahap yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Banyak ide gagasan melakukan sesuatu, jika tidak berhasil akan tumbuh menjadi anak yang menarik diri. Ini ya, sampai yang di usia 4. Di Sasabilah itu ada yang namanya Sentral Luspat. Baru ini 2 tahun ini kita melaksanakan. Luspat itu anak-anak itu kalau misalkan di sentra-sentra yang lain itu kan sudah ada mainan jadi gitu ya, balok itu sudah ada baloknya, anak tinggal membuat gitu. Kalau Luspat itu anak-anak itu dikasih bahan mentah. Jadi kita tuh hanya menyediakan misalkan nih botol bekas, kemudian gunting, kemudian kardus, kemudian cuman kancing-kancing. Loh, mereka itu ini kamu mau mainkan jadi apa? Ternyata Bun, luar biasanya ide mereka itu tidak terpikirkan oleh kita. Ternyata dari kardus yang kemudian mereka bikin jadi sayap kupu-kupu katanya. Mereka ini aku minta digunting. Jadi guru enggak, guru sebagai fasilitator saja. Kemudian kita jadi ternyata anak itu memang idenya tuh luar biasa. Dan subhanallah Allah katakan memang ketika lahir penelitiannya itu anak itu diberi otak itu neuronnya itu 1 miliar. Dan itu belum berkembang, belum nyangkut gitu ya. Jadi masih sendiri-sendiri. Nah, nyangkutnya menjadi sinapsis itu ketika distimulasi, ketika distimulus. Stimulusnya melalui apa? Melalui bermain, melalui mereka mencoba salah. Jadi salah itu tak apa-apa. Biarkan anak itu menyalahkan salah. Oh iya salah enggak apa-apa. Kemudian dia kembali. Nangis iya enggak apa-apa. Oh iya. Apa-apa nangis. Oh iya. Nah, kita yang kemudian jangan disalahkan, yang membuat nangis itu karena kita misalkan nih, ya oke nih, menurutmu ini akan jadi apa gitu ya. Nah. Oke, terus kamu maunya apa gitu? Mau diulang? Boleh diulang gitu ya. Boleh diulang, difasilitasi. Oh ya, menurutmu ini salah, apanya yang salah? Enggak apa-apa, Bun. Jadi jangan kemudian menurut dia salah kita mengatakan enggak ini bagus kok, ini enggak udah biar. Oh menurutmu ini enggak baik. Menurutmu yang baik bagaimana? Apa perlu diulang? Apa perlu di ini? Kalau kemudian enggak tahu, mari kita lihat yang seperti ini caramu. Misalkan dia tentang apa nih? Menggambar. Nah, menggambar. Oh, ini kamu menurutmu ini enggak salah, ini enggak bagus. Bagaimana kalau kita lihat, sekarang kan sudah ada internet ya. Coba kita browsing yuk. Nah, browsing di YouTube bagaimana cara menggambar, misalkan cara menggambar gajah. Coba kita cari cara menggambar gajah. Ada enggak di situ? Nah, Dik, menurutmu seperti ini? Gitu. Oh, iya. Kalau dia ada oh bukan benar, ayo kita cari lagi gitu. Jadi itu yang kemudian bisa mengarahkan anak kepada media, kepada handphone,
tapi untuk mencari sesuatu yang positif untuk memperkaya dirinya, bukan untuk ngegame, bukan untuk melihat yang enggak dia jadi dekat, karena memang sudah teknologi itu sudah berkembang, maka sudah bisa diarahkan ke sana. Jangan kemudian biar diem dia. Ini kadang orang tua banyak nih yang kemudian dia kemudian dikasih handphone. Hati-hati Bun, kayak tidak menganjurkan, karena nanti anak itu bisa browsing kemana-mana dan bisa keluar gambar apa yang kemudian pornografi. Nah itu tuh yang kemudian itu sangat merusak. Pornografi itu ternyata dia itu bahayanya lebih besar daripada narkoba. Jadi dia efeknya, dia tuh merusak otak yang bagian atas ini, otak frontalnya. Karena kalau sudah sekali anak itu melihat itu, dia akan ketagihan. Nah, itu ada hormon yang kemudian endoprinnya itu, dia senang melihat itu dan dia akan melihat lagi. Dia ingin melihat lagi. Dan ketika itu menjadi kebiasaan, dan yang dirusak itu ternyata otak depan, otak frontal. Otak frontal ini yang di atas ini untuk berpikir logis. Kalau dia sudah tidak bisa, sudah rusak, artinya dia akan kemampuan untuk berpikir logisnya akan sangat berkurang. Itu. Nah, susah mendelete itu karena kalau sudah tidak bisa, susah didelete. Gitu. Nah, maka hati-hati dengan dawai itu karena anak bisa kemana-mana, laptop dan sebagainya itu juga bisa. Itu ketika menurut Bu Eli Risman, nah itu tuh dia akan merusak otak atas itu. Sehingga akhirnya dia kurang bisa fokus dalam belajar, kurang bisa fokus dalam bekerja. Nah, karena ya ada obsesi tersendiri. Kalau enggak itu karena itu kan ada hormon endoprin ya yang kemudian keluar, rasa nyaman. Nah, itu. Nah, gitu ya Bun ya. Jadi banyak gagasan. Nah, banyak gagasan difasilitasi. Kalau di sekolah ada luspad, kalau di rumah misalkan anak-anak mau luspad, saya persilakan ibu-ibu untuk memfasilitasi. Misalkan nih dia melihat apa? Kardus, dia berpikir kayaknya dong, kemudian diutek-utek. Tanyakan, "Oh, kamu butuh apa?" gitu. "Aku butuh ini." Oke, kasih. Butuh misalkan gunting, butuh misalkan diguntingin. "Aku kok nggak kuat ya Bun." Oke, diguntingin. Apa mana yang mau diguntingin? Coba kan. Oke, misalkan dia mau karton. Itu tuh merangkai Bun, merangkai dendrit, merangkai nepsis neuron tadi menjadi sinapsis, menjadi otak yang berkaitan satu sama lain, dan itu nyala. Kalau kita kemudian halangi dia, nah itu mutus nanti. Nah, proses itu terjadi sampai 10 tahun. Ketika 10 tahun, maka dia terbentuk nih otak yang kemudian sudah bersinapsis tadi. Sisanya kemana Bu Aini neuronnya? Mati. Meranggas. Jadi harusnya kita punya anak ketika lahir itu jenius. Nah, karena kita seharusnya salah memproses, dia menjadi kurang pandai. Seharusnya dia menjadi, anak itu kan seperti berlian juga ya. Berlian itu kan awalnya batu, ya kan Bun? Dipoles dengan cara yang dia berkilau. Kira-kira seperti itu. Jadi bersabar dalam memoles anak, dalam memfasilitasi ketika 0-7 tahun. Nah, kita akan melihat nanti perkembangannya di usia. Jadi sekarang kita lakukan, kita akan melihatnya 20 tahun. Nah, itu ya Bun ya. Lanjutnya, usia 6-12 tahun. Anak yang terpenuhi kebutuhannya akan tumbuh menjadi anak yang produktif dengan prestasi yang baik. Sebaliknya anak yang kurang, nah dia akan kurang kreatif dan motivasinya rendah. Nah, ini yang Nah, apa yang harus dilakukan nih? Guru juga orang tua ya, karena guru itu di sekolah, kalau di rumah itu adalah sekolah utama, sekolah pertama bagi anak-anak.
Maka perkuat nih sensorik dengan menggunakan seluruh panca indera. Jadi kalau anak main beras, apa-apa Bu. Karena beras itu ketika kemudian, tadi khususin, jangan kemudian semua beras dia boleh ya. Mungkin Bunda belikan aja, oh kamu pengen main beras, oke. Fasilitasi, belikan beras yang harganya mungkin murah, untuk kemudian dia bikin karena dengan dia meremas-remas beras, itu dia sedang menstimulasi otot-otot yang saraf-saraf yang ada di sini. Gunanya apa? Supaya nanti tulisannya bagus. Gitu. Nah, apalagi di rumah tuh suka anak-anak itu suka kemudian main sabun gitu ya, bikin gede mereka. Apa-apa. Kamu mau. Nah, tapi ini ya, ini sabunmu, kamu boleh eksplorasi. Jadi apa, bla 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 gitu kan, anak tuh punya. Artinya kita mengawasi dari jauh. Apalagi kemingin tepung, misalkan tepung mereka nih fasilitasi, lihat mamanya bikin kue, dia kayaknya kepengen apa kasih. Mereka kan waktunya explore, mereka ingin mereka kepengen kemudian menjadi seperti, misalkan dia senang masak nih, ternyata anak-anak itu masak kemarin sentra masak buka, wah mereka tuh excited sekali. Nah kalau misalkan bikin kue, ya itu mereka di sekolahan lagi. Nah, mengenalkan lingkungan yang seluas-luasnya. Nah, jadi diajak jalan-jalan. Nanti ada field trip. Alhamdulillah ini sudah mulai ini ya, mudah-mudahan kita lanjut nanti tetap ada keluar gitu untuk kemudian mengenalkan. Jadi ngobrol. Yang penting itu dikenalkan. Jangan kemudian kita datang ke tempat kemudian dia diam aja. Nah, sayang Bun. Misalkan kita ngajak anak-anak kemana nih, punya tujuan, misalkan ke mall atau ke taman mini aja. Nah, ini tunjukkan, ini apa. Oke. Jangan mungkin diperkecil ya, yang kemudian ke mall, kemudian anaknya dititipin ke di sudut permainan gitu ya, kemudian emaknya belanja nih. Nah, nanti kurang belajarnya. Mungkin sekarang udah enggak, karena mama sekarang udah keren. Online shop. Pakai udah jarang ke mall sepi sekarang. Iya, enggak apa-apa Bun. Ya, jadi tetap artinya ketika bersama anak rasakan dia hadir di situ dan kemudian berbicaralah dengan dia. Melakukan pembiasaan baik untuk membangun karakter nih di usia seperti itu ya. Menghargai hasil usahanya. Menghargai hasil usaha itu tidak harus memuji, tapi juga diberikan dukungan tadi. Misalkan dia kepengen apa, dia pengen membuat apa, ternyata tuh dia kesulitan itu, diberikan dukungan. Oh iya, boleh nih, apa yang bisa Ibu bantu. Itu juga menguatkan apa yang bisa. Nah, tidak menyalahkan anak atau mengalihkan kesalahan pada orang lain. Jadi misalkan gini yang sering terjadi nih. Ketika anak-anak itu jatuh, misalkan anak kecil nih jatuh. Biasanya orang batunya nakal. Ubinnya yang disalahin. Coba. Kata Ubin kalau dia ngomong, aku nih ngapain? Aku yang disalahin. Jadi nggak apa-apa. Jadi anak-anak itu dikatakan, ya kenapa tadi kok jatuh? Iya, berarti kurang hati-hati. Terus jangan kemudian ketika anak melakukan itu lagi, awas nanti kamu jatuh. Enggak. Jadi hati-hati ya, kemarin kamu tahu kan ini, jadi kamu harus tahu bagaimana caranya supaya nggak jatuh. Nah, mungkin dia akan menghindari tempat itu, ada basah nih, dia basah. Kalau basah itu licin. Nah, ini lantainya, yang ini kasar, ini halus. Kalau kamu pakai kaos kaki, tempat yang halus, kamu akan ini. Kan dia belajar dia gesekan, dia belajar kasar, belajar hal itu akan belajar. Nah, yang penting sebenarnya orang tua tetap tenang. Intinya tenang. Iya, jangan panik. Ya, jangan panik. Tenang aja. Nah, supaya tenang bagaimana? Nah, nanti ada spiritual parenting itu supaya kita
menjadi orang yang lebih tenang, karena tenang dan bahagia. Ya, Bun, silakan. Nah, kemudian perkuat kegiatan dengan pendekatan saintifik tadi ya. Nah, apa saintifik itu yang kemudian ke sains. Jadi ilmu pengetahuannya diperkuat. Misalkan dikatakan kalau misal kenapa kok tadi kasar, kenapa halus gitu ya kan, tadi udah ada saintifiknya. Kita selesai jam 11 ya, 15 menit lagi. Nah, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan idenya, menghargai usahanya bukan hasil. Jadi, ya Bun, di dalam anak usia dini itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Nah, ya, kita kan menentukan hasilnya. Enggak, yang penting itu prosesnya. Semua itu proses. Kalau kita hasilnya, Bu, Thomas Alva Edison itu dapat menemukan bohlam, itu dia melakukan 1000 kali kesalahan. Baru dia bisa 1000 kali kesalahan. Kalau kemudian setiap kesalahan itu kita kemudian menghalangi untuk orang mengeksplorasi, maka kita mungkin nggak punya bola lampu. Gitu. Jadi dari kesalahan orang itu belajar. Jadi biarkan, salah itu bukan dosa, beda ya. Antara salah dengan dosa itu beda ya. Kalau salah itu kan salah, jangan itu menjadi menyakitkan gitu. Salah. Tapi kalau dosa lain ya, beda. Ya, itu yang nanti. Jadi misalkan nih anak ini salah ya. Oh iya, ini tadi kamu salah, nggak apa-apa. Jadi dibuat anak itu wise, bijak dengan kesalahan yang dia lakukan. Oh, nggak apa-apa. Kamu perbaikinya gimana caranya? Nah, oh ya, cara perbaikinya gimana? Oh iya ya, ternyata kalau misalkan ini, oh iya, kalau ini ternyata ini ya, kecuali yang ini bahaya ya, misalkan dia masukkan setrum ke air, nah itu bahaya. Nah, tapi kalau misalkan dia, nah apa nih, yang dilakukan apa? Oh iya ya, ternyata kalau misalkan ini ternyata bisa begini. Nah, Rafki, mohon maaf. Jadi senyum dan gunakan intonasi yang tepat, gitu ya. Nah, tahap perkembangan moral. Ini ya. Nah, fase bayi. Nah, yang penting itu ada kelekatan. Jadi untuk usia 0 sampai 1 tahun itu tadi ya, karena dia butuh percaya, maka bonding nih, kelekatan dengan orang tua tuh penting. Sering dipeluk, sering ngomong, ngobrol gitu ya, kebutuhan rasa aman gitu ya. Jangan cuma ketika dia menangis diambil. Jadi kadang-kadang dia lagi diem-diem nih, udah peluk, ya. Peluk gitu Bun. Jadi kadang-kadang kita perlu memberikan dukungan justru ketika dia tenang. Jadi ada datang ketika dia butuhkan, tapi kita juga datang ketika dia tenang. Ketika dia tenang, ya tiba-tiba dipeluk gitu ya. Itu menimbulkan ketenangan pada anak. Tapi kita bau tangan, itu jangan digendong. Iya, itu kan sesekali Bun. Jangan kemudian digendong-gendong terus. Jadi ketika kamu bau tangan itu sendiri benar nggak sih, atau cuma sebuah mitos aja gitu? Jadi anak kecil sering digendong, jangan nanti bau tangan gitu, gendong terus gitu. Jadi begini, kalau misalkan kita gendong terus, dia tidak akan punya kesempatan untuk menggerakkan fisiknya. Jadi ketika dia butuh nih, guling gitu ya. Jadi meskipun dia sendiri, kita bisa ngomong nih, jadi misalkan dia tiduran nih, kita bisa tetap berbicara karena dia kan sudah mendengar. Nah, sesekali kita ambil, teman taruh lagi. Nah, ketika dia mendengar, kita katakan, kita mengucapkan bersolawat, kita misalkan ngobrol sama dia. Kamu sedang apa nih? Kamu sedang main apa? Oh, lagi nyari ini ya. Oh, nyari guling. Oh, tanganmu sedang ini. Kita ngomong aja.
meskipun satu arah tapi dia mendengar. Itu ekspresi kita gitu. Saya tidak menyarankan untuk terus-terusan digendong, karena memang ketika digendong, kalau orang Jawa bilang bau tangan, tapi itu akan menghambat perkembangan. Nah, karena dia kan harus kemudian dia guling-guling. Kalau dia ini, dia akan goyang-goyang, gimana caranya dia miring gitu kan. Kemudian dia miring-miring, udah tengkurap, biarin aja dia tengkurap. Kalau udah nangis, berarti, oh kamu ingin balik. Nah, kita bantu. Tapi ketika dia ini, biarkan aja dia. Nah, nah nanti dia akan, justru dengan begitu, nah yang penting kita memberikan dukungan, yaitu kita bersuara di dekat dia gitu ya. Bahkan ini kita tetap ada bersuara di dekat, hingga dia, oh nih aku nih nggak sendirian loh. Karena kan dia merasa dia sedang tidak mampu kan, sedang bisanya cuma tidur doang gitu kan, tapi kok nggak ada yang di sekitar aku tuh. Aku kalau misalkan kan anak itu begitu, kalau misalkan ada apa-apa dengan aku, siapa yang bantu aku kan gitu. Itu makanya dia perlu ada percaya diri gitu. Boleh ya Bun, kalau misalkan di sela-sela mau bertanya boleh. Nah ini siklusnya. Jadi ketika bayi memenuhi kebutuhan, nah, bayi menangis itu dia dan menunjukkan, kalau misalkan dipenuhi maka kelekatan akan berjalan baik. Tapi kalau misalkan diabaikan, nih nangis gitu ya, sampai kemudian karena dia belum bisa ngomong ya sampai kejur, sampai apa nih, ibunya masih sibuk masak aja, masih sibuk nonton sinetron, mungkin ya itu terlalu. Tapi mungkin sibuk sendiri gitu ya. Nah itu akan menghambat. Nah ini yang terganggu. Menyebab tidak nyamanan daya. Nah, fase 1 4 tahun itu anak itu sangat egois, cenderung manipulatif. Manipulatif itu dia itu bisa menjadikan apa yang harusnya tidak harus, misalkan nih dia itu bisa menjadikan, dia melihat ibunya nelpon gitu ya, pakai HP. Dia bisa mungkin ambil ambil sendok mungkin yang ada di dekat dia, mungkin dia ambil apa saja yang ada dekat dia jadikan dia, halo ayah. Nah itu tuh sebenarnya manipulatif. 1 4 tahun cenderung melanggar peraturan, maka kita ikuti. Nah makanya kalau anak-anak di Salsabila tuh ini gitu ya masih, nah itu tetap memang harus ada peraturan. Maaf ini aturannya, nah, tetap harus ada peraturan karena mereka memang cenderung melanggar peraturan. Nah dapat memberi kaidah moral apabila diajarkan. Nah ini kita harus mengajarkan kaidah moralnya. Bisa bersikap kooperatif dan menyayangi sejauh tidak ada konflik. Fase 1 sampai 4 tahun. Nah ini contoh yang manipulatifnya. Ini bisa di setel nggak? Nah ini dia cuma ketemu kardus nih. Nah, diapain ya? Kepikir gitu ya. Kita nggak kepikir. Nih anak kita bisa kepikir. Nggak diajarin gitu. Nah, dia naik. Ini sudah 1 tahun. Nah, kemudian dia minta suruh digerakkan. Nah, dia goyang-goyang. Nah, dia minta digerakkan, gitu. Nah, ini manipulatifnya begitu nih anak-anak. Nah, cara menghadapi anak fase 1 tahap perkembangannya normal, tidak berlanjut selamanya ya. Fase 1 dia normal, bisa tahap keduanya bisa tidak normal. Maka kita harus terus menjaga supaya tetap dalam tahap perkembangan yang bentar. Kemudian berikan pilihan dalam kegiatan, gitu ya. Jadi mereka tetap boleh melakukan. Berikan insentif yang patut agar mau patuh. Nah, boleh ya Bun. Jadi misalkan anak-anak ini kita berikan hadiah, gitu ya. Karena wah ini nanti kalau misalkan dikasih hadiah, terus mereka ini dong matre gitu ya misalkan. Enggak juga sih sebenarnya. Karena mereka ini kan nggak paham, masih konkret. Dia sekarang nanti kamu dapat surga gitu, kita bisa ngomong begitu, tapi jangan itu doang.
kasihlah es krim yang mereka bisa menikmati, mereka sensornya, oh iya, surga itu semanis es krim. Mungkin bayangan mereka begitu. Ketika kita ngomong surga, maka kita barengin sama datangnya es krim itu. Oh, masuknya surga itu semanis es krim gitu ya. Jadi harus ada yang konkret. Jadi misalkan anak diberi juga mungkin mainan gitu tuh bisa. Jadi kasih insentif yang patut. Berikan aturan yang jelas dan berulang-ulang. Jadi harus berulang-ulang. Tidak bisa satu kali. Jadi kalau misalkan orang tua ngomongnya, kamu kan kemarin udah dikasih tahu, kok gitu lagi sih? Anak usia dini, kalau orang dewasa begitu. Satu kali harusnya tahu. Tapi kalau misalkan kemudian diulang berarti dia kembali nggak selesai. Jadi kalau kemudian ada aturan yang jelas dan berulang-ulang, misalkan nggak boleh, nah maaf, ini kan kemarin udah kita sepakati, kenapa nggak boleh diulang-ulang? Bun sambil dinikmati. Nah, berikan aturan yang jelas, ya. Nah, jadi yang jelas ini begini, jelas itu apa yang kemudian tak boleh dilakukan. Jangan ambigu. Yang memberikan dia salah persepsi. Nah, memberikan contoh. Nah, ini ya, contoh bagaimana sebaiknya anak berperilaku. Jadi orang tua itu dan guru itu sebagai figur memang. Tumbuhkan rasa empati anak dengan melihat dari perspektif orang lain. Jadi misalkan nih ada anak empati itu dia merasa dari orang lain. Jadi misalkan nih mereka suka pukul ya, atau misalkan gak cubit. Boleh. Nih loh rasanya kalau dicubit seperti ini, kalau dipukul seperti ini. Itu boleh. Jadi untuk mengenalkan mereka rasa empati. Sakit nggak sih? Sakit. Sama. Temannya juga merasa sakit. Itu boleh disampaikan. Terus mengenalkan konsep adil dari sudut orang pandang lain. Nah, anak-anak egosentris kan? Nah, kita mengenalkan. Itu tugasnya di sekolah dan fase 6 tahun, 4,5. Nah, ini yang tadi fase baby ya. Yang kelompok kita sudah 2 sampai 3 tahun. Yang fase yang ini TKA, TKB. Nah, ini udah beda lagi, udah lebih mudah bekerja sama, ya, sudah patuh, gitu ya. Nah, ini dia, guru maha tahu. Jadi jangan mudah kalau misalkan anak usia TK kemudian, kata guruku, kata bu guru, nah, kayaknya bu guru tuh bener gitu ya. Padahal kan, padahal guru tuh kan ya sama aja. Nah, maka itu yang kemudian kenapa kok kita harus bekerja sama, karena bagi anak guru itu maha tahu. Nah, maka kita koordinasi dengan guru itu gunanya seperti itu. Kita ingin seharusnya anak-anak itu nanti gini ya, karena guru itu hanya sebatas dia di TK, taruhlah sampai dia di usia 7 tahun. Nah, selanjutnya kan sama orang tua. Nah, tugas guru kemudian kita selalu mengatakan, dengarkan bunda bicara. Dengarkan orang tua bicara. Nah, karena guru itu maha tahu, nah anak itu kan nanti, oh ya kata itu. Nah, jadi mari kita saling bersinergi supaya itu bisa terjadi. Suka mengadukan teman. Nah, ini anak-anak yang usia 4,5 sampai 6 tahun. Nah, kemudian menghadapi anak ini, memberikan kontrol eksternal. Anak tergantung pada otoritas orang dewasa. Jadi orang dewasanya harus strict. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Itu jangan kemudian abu-abu. Anak ini boleh, yang satu nggak boleh. Nah, itu nanti akan jadi disiplinnya sama. Jadi orang tua juga sama. Kalau misalkan jadi orang tua sama guru juga harus sama kalau bisa. Apa yang kemudian tidak boleh, nah orang tua juga tidak boleh. Nah, menekankan pentingnya berlaku sopan. Ini ya, kalau dalam Islam itu adab dulu, baru ilmu, baru amal, gitu ya. Nah, maka adab itu diberlaku sopan.
Berikan alasan sesuatu itu tidak baik. Nah, kemudian ajarkan anak tindakan yang salah atau tidak boleh dilakukan. Nah, di dalam kurikulum Merdeka Belajar, capaian perkembangan anak usia dini itu ini Bun yang baru. Jadi nilai agama, ada nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi dan STEAM. Ini nanti rapotnya akan berbeda. Ini nanti bisa ini. Karena sudah jam ini ya, ketika kita terlambat memulainya, sudah jam 11 nih. Nah, saya sebenarnya sudah menyiapkan STTPA, jadi Bunda nanti bisa untuk mengetahui secara detail ini ya, usia ini apa saja yang kemudian pencapaian gitu ya. Mungkin ada anak kedua, anak ketiga gitu ya. Nah ini nanti bisa, ini besok insya Allah ini di copy, tadi belum sempat mengcopy, nanti akan dibagikan. Bunda butuh nggak? Butuh ya, kalau butuh nanti saya tak copy. Ya nanti bisa dititipkan ke anak-anak atau nanti bisa Bunda mengambil ke Bu Desi. Itu mengacu kepada Permendikbud nomor 137. Bunda juga bisa download ini. Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. Nah, nanti itu bisa. Tapi nanti kalau misalkan ini bisa saya print out-nya. Jadi sebenarnya antara pertumbuhan dan perkembangan itu yang paling harus dilakukan, paling harus diperhatikan adalah 1000 hari pertama kehidupan. Ini ya Bu ya, itu baik secara fisiknya maupun psikologisnya diperhatikan. Karena yang pertama, nih fase penting 275 hari selama masa kehamilan dan 730 hari setelah kelahiran atau 0 sampai 20 tahun. Nah, periode kritis itu mempengaruhi kualitas kesehatan hidupnya seumur hidupnya. Itu kesehatan fisik dan psikisnya. Ya, jadi yang masih hamil nih, ada bunda-bunda yang lagi hamil, nah dia 1000 hari pertama itu menjadi. Nah, siklus kelekatan yang positif membangun emosi positif yang menjadi pondasi kemampuan mengelola emosi nurani. Jadi kalau misalkan anaknya itu dalam posisi yang bondingnya bagus, tadi kelekatannya bagus, insya Allah anaknya akan normal gitu ya, nggak mengalami gangguan secara psikis, ada tantrum yang berlebih. Nah, alam bawah sadar ini pada waktu 1000 hari pertama itu terbuka lebar. Jadi kata-kata positif, emosi positif itu akan banyak. Nah, gizinya yang kemudian harus nanti kapan-kapan kita berbicara tentang. Alhamdulillah, ya sudah berakhir. Ini kita sudah selesai untuk perkembangan anak. Bagi bunda yang bekerja bisa mengikuti di online-nya. Nanti ini ada di Instagram apa di Facebook? Dikasih link nanti. Oh, dikasih link. Ya, nanti untuk kemudian mengikuti lagi. Masih ada waktu, bunda-bunda boleh ada yang mau bertanya? Ya. Untuk anak yang terlewat tahapan kayak merangkak itu, kebetulan anak saya Anis itu pas tahap merangkak itu hanya 2 bulan sebelum berjalan baru merangkak itu. Tapi merangkak kan? Merangkak itu hanya 2 bulan saja. Itu gimana tuh? Kalau usia sudah 12 tahun. Kalau masih merangkak saja kan 2 bulan udah cukup lama Bun. Iya cukup. Kalau 2 bulan merangkak sudah cukup. Sebelum berjalan kan? Iya, enggak apa-apa. Iya, yang agak mengkhawatirkan itu kalau dia sudah berjalan, nah terutama biasanya itu akibat ditaruh di baby walker sehingga anak tidak punya kesempatan untuk merangkak gitu. Nah itu. Tapi kalau 2 bulan sudah sebelum dia berjalan, insya Allah aman. Yang kedua, kalau hadiah itu diberikannya di awal apa sesudah dia melakukan hal yang baik? Hadiah diberikan ketika anak itu sudah melakukan yang baik. Jadi ada ini ya, ada hadiah itu bersyarat, tapi ada juga hadiah yang tak bersyarat. Misalkan nih hadiah yang tak bersyarat, misalkan dia mungkin dia
ulang tahun mungkin ya, itu sebagai ungkapan kita, kamu hari ini sudah genap ya, meskipun ya tidak mungkin untuk merayakan, tapi itu cinta saja gitu kan. Udah sayang, alhamdulillah kamu dapat hadiah nih gitu misalkan, tapi kan itu cuma setahun sekali gitu ya. Nah, tapi yang sehari-harinya itu kita bisa memberikan hadiah. Misalkan dia sholat gitu ya. Nah, sholatnya hari ini berapa? Oh, hari ini sholatnya 5 waktunya. Udah 5 waktu nih. Kalau 5 waktunya nih dapat, nanti boleh beli apa? Kasih es krim. Sebaiknya sih tidak begitu. Jadi tiba-tiba kita mau bicara nih, nanti kita nih kan harus kamu usianya. Jadi kalau sholat begini ya Bun, tahapnya 3 tahun nih per usia saja. Kalau misalkan 1 tahun itu sekali saja dia ikut kita ya sudah nih. Jadi setiap dia melakukan dia kasih kita apa, entah puding dia entah sesuai dengan. Jadi kalau dalam dalam bahasa kasih, teori bahasa kasih 0 sampai 5 tahun, bahasa kasih itu kan ada 5. Nanti pertemuan berikutnya kita bicara tentang bagaimana berkomunikasi. Komunikasi efektif. Nah, bahasa kasih itu ada 5. Masing-masing itu bisa 0 sampai 5 tahun itu bisa diberikan semuanya. Nah, nanti kalau sudah di atas 5 tahun, misalkan dia sudah TKB gitu, nah itu nanti bisa sesuai dengan Stevennya. Stevennya apa nanti bahasa kasihnya itu. Apa saja 5 tuh? Yang pertama itu ada yang berupa hadiah yang materi, ada yang berupa kata-kata pujian, ada yang kemudian berupa pelukan gitu ya. Kemudian ada yang berupa kemudian dia diberi kebebasan untuk melakukan apa yang dia senangi itu. Nah, jadi dari untuk anak usia dini itu dikeluarin semuanya bertahap. Jadi misalkan dia ini dapat nih ini hadiahnya. Kamu tadi udah sholat ya, dapat puding gitu. Jadi nggak harus yang gede-gede gitu ya, misalkan puding atau mungkin menu makanan kesukaan dia. Kamu hari ini dapat hadiah sudah sholat gitu. Nah, misalkan kalau udah 2 tahun itu sholatnya 2 kali deh, gitu ya. Kalau atau 1 kali enggak apa-apa. Jadi sholat itu sebenarnya nanti di usia 7 tahun. Tetapi pembiasaan sholatnya sudah mulai lakukan. Bundanya sholat, anaknya diikutin di situ. Kemudian dia mau ganggu bunda nggak apa-apa. Mereka sedang belajar kok. Sudah selesai, dia ada di dekat kita saja, itu sudah bagus. Sudah selesai kita peluk, itu sudah hadiah loh, dipeluk, dicium itu ada hadiah, gitu ya Bun ya. Jadi hadiah itu tidak selamanya berupa materi, tidak selamanya berupa benda. Kata-kata pujian itu juga jadi hadiah, pelukan itu juga jadi hadiah, gitu. Kemudian hadiah yang ini juga. Ya. Makasih. Ada lagi Bun yang bertanya? Ya Bun. Ya, monggo silakan. Shoot. Ya, monggo, ya. Oh ya. Oh iya. Sebenarnya kalau kembali lagi kalau misalkan rajanya diancam gimana Bu? Nanti kena apa yang lagi rame pasal penghinaan presiden. Ya, jadi itu yang kemudian nanti itu di usia 7 tahun itu bukan ancam ya sebenarnya. Lebih kita tuh berdiskusi, apa sih kalau kamu melakukan ini? Nah, misalkan ini bahayanya apa? Gitu. Nah, ketika dia sudah 7 tahun, kalau misalkan itu dia sudah bisa pergi. Tapi kalau misalkan anak yang ini, lebih baik itu kita itu menemani dia untuk berbuat baik. Jadi memperkuat dia untuk berbuat baik. Misalkan begini, Ibu pengen apa? Sehingga diancam coba. Jam 7.
Mm-mm. sekolah. Heeh. Kalau nggak mandi sholat terus gitu. Oh, heeh, 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 heeh. Oh, iya, iya, iya. Heeh, heeh, heeh. Ya, ya. Kalau dengan kalau misalkan seperti itu sebenarnya dikondisikan sejak malam. Sejak malam, Bunda bisa berkatakan begini, besok kita mau sekolah. Kamu mau sekolah? Gimana kamu sekolahnya, seneng nggak? Gitu. Besok kalau sekolah tuh ketemu sama aja gitu. Jadi buat dia punya apa namanya ekspektasi, punya harapan ketemu sama sekolah itu seneng. Apa sih yang kamu menyenangkan? Kamu seneng nggak sih sekolah itu? Gitu. Dibalik. Gimana kamu sekolah, seneng nggak tadi? Apa yang buat kamu menyenangkan? Oh ini. Misalkan dia apa yang buat tidak menyenangkan, tidak apa-apa. Apa yang buat tidak menyenangkan? Ada ini. Oh gitu. Jadi kita pendengar dulu. Baru kemudian kita katakan, besok mau sekolah lagi nggak? Nah, oh iya besok sekolah. Berarti kalau besok sekolah lagi, kalau Chan itu kan sudah mulai senang dia di sekolah dia. Dia katakan, besok mau sekolah lagi nggak? Iya, kalau mau sekolah lagi besok kamu berarti harus bangun jam berapa? Nah, mandinya jam berapa? Itu. Nah, oke, ya udah disepakati. Nah, besok ya, berarti kalau jam sekian ibu akan bangunin kamu. Setuju? Nah, oke kita lakukan. Chan, sudah jam yang seperti yang kemarin kita bicarakan jam 6. Stevennya apa dia kemarin? Intuiting. Inting. Oh, ya. Inting memang anaknya agak moody memang kalau. Hah? Iya. Kalau insting itu bahasa kasihnya, enaknya kalau kita punya apa namanya tahu Stevennya itu kita tahu bahasa kasihnya. Bahasa kasihnya itu kalau insting itu kan kata-kata. Nah, yaitu dia diajak bicara. Dan anak insting itu spiritualnya tuh bagus. Dia bisa dikatakan enggak apa-apa. Kalau orang misalkan dia nih. Nah, karena kita ini bersekolah itu menyenangkan, ketemu terus nanti itu ini bangun dia di spiritualnya. Orang sekolah itu pahalanya bagus loh. Awan disediakan surga di sana. Nah, gitu ya. Jadi kamu pengen masuk surga enggak? Jadi besok kalau ibu bangunin jam sekian, mandinya jam berapa gitu Bun. Nah, perkuat di situ. Nanti dia akan begitu diingatkan. Jadi jangan kalau misalkan diancamnya, nah itu nanti dia malah tidak bersemangat sekolahnya. Itu yang dia khawatirkan itu. Jadi sekecil mungkin tuh ancaman. Kalau misalkan sesekali gitu sih nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Karena nanti dia tidak punya dari dirinya sendiri untuk melakukan. Nah, kalau insting itu dia memang anaknya moody. Memang tadi kita memang harus punya ini lebih ke spiritualnya nanti. Gitu ya Bun. Nanti bisa ngobrol lagi kalau pas Ya, Bu ini kan Nadia kan anaknya memang kreatif banget ya, imajinasinya tinggi. Stevennya apa Bun? Dia otak kanan. Kanan atas, kanan bawah? Atas. Intuitingnya. Intuiting gitu. Si Nadia kan kalau melihat benda apa sesuatu itu pengen dibikin apa gitu. Cuma kan akunya nggak paham ya. Iya, senang banget bikin misal punya aqua, dia nggak aqua atau kertas dia mau gunting. Ini tolongin dong, ini gunting ini. Kan aku suka dulu sih teh, adiknya ini dulu gitu. Jadi kayak dikalahin gitu loh. Gue ini sedih juga ya dengernya jadinya. Pas gue ini ngomong itunya, aduh aku merasa bersalah banget yang bisa Nadia. Terus akhirnya dengan dirinya sendiri mungkin ya, dia berusaha kali ya. Ternyata dia pengen bikin air pancuran. Nah, itu benar bikin air pancuran di kamar mandi, cuci tangan ya Allah pas gue ngomong aku merasa bersalah banget. Aduh berarti otak dia udah kuat. Iya, otaknya kemana-mana. Otaknya itu merangkai loh Bun. Aku udah ngomong begitu tak dulu itu bahasa udah ini banget dia ya. Nggak bantu sih. Mungkin doang. Iya. Dan ternyata emang pernah dia kena. Tapi udah sebentar.
maaf, dia pakai pisau akhirnya Bu ini bolongin itu. Itu Iya. Bu, nah caranya gimana aku yang udah seperti itu, udah berlanjut, gimana cara untuk ngebangunin biar dianya tuh ada ini lagi, semangat lagi gitu, konten lagi kalau dia bisa membuat itu gitu. Iya, Jadi emang anaknya Nah, bisa di ini lagi, di review lagi Nanya. Kak, kemarin itu buat kamu membuat itu keren banget loh, ternyata Ibu pernah lihat itu kayak ini ya, kayak bangunan di sini gitu. Diobrolin lagi. Nah, maaf ya kemarin itu pas kamu minta tolong itu Mama lagi ini nggak lagi repot sama Dede. Tapi lain kali kalau misalkan kamu mau buat lagi, Mama insya Allah siap membantu. Oke, gitu. Apa? Bikin bahagia saja. Jadi, ada bibinya. oh ya. Datang dia cerita, bikin gymnya. Juga sih sebenarnya. Cuma ketika aku lagi sendiri dengan 3 anak, iya. Nggak apa-apa Bu. Ketidakmampuan kita katakan, arti ini ketidakmampuan kita katakan maaf pada anak-anak itu juga jadi pembelajaran. Maaf ya Kak, ini Mama lagi sibuk banget. Kalau yang bisa kamu lakukan sendiri, nanti tunggu ke ini Mama. Kamu boleh lakukan sendiri asal aman ya Kak ya. Yang penting jangan dihalangi gitu. Iya. Ini waktunya jemput ya? Oh iya. Jadi gitu. Kalau misalkan ini anak-anak bisa itu lagi tadi kembali lagi. Kita kan juga ada masanya kita itu nih. Nah, kita beristighfar ke Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih Allah kan juga ibaratnya kita juga bersalah pada anak-anak, sampaikan. Maaf ya tadi itu nih, atau yang lalu nih, maaf ya gini nih. Ini apa itu akan balik lagi nggak sih Bu Edi? enggak, iya tetap iya akan ada. Percaya dengan diri. Iya, Mungkin anak 3 ini lagi cemburnya emang lagi beda-beda. Ya, yang kakaknya, yang tetenya, apalagi kalau cerita tentang sekolahnya. Sekolah aku begini loh, sekolah aku begini. Dulu aku nggak begitu, gitu gitu kan. Zamannya kakak dulu di Salsabil lagi corona. Bener-bener ini bener-bener lagi cemburu banget kakaknya kan. Terus yang adiknya, kakak mah begitu kan, kakak kan dulu udah pernah juga sama Bu ini udah begini. Nah, tapi kakak di rumah aja. Gimana ya harusnya sama mereka berdua? Iya, dulu memang corona itu terbatas ya, kita anak-anak itu tidak bisa eksplor lalu besar memang ya. Ya alhamdulillah nih sekarang kita sudah bisa kembali lagi. Nah, kita juga mau ada parenting, kita bikin parenting online gak ada yang datang Bun. Bikin Zoom gak ada yang datang. Jadi ya begitulah ininya. Ya, begitu ya. Bisa Bun, bisa. Betul. Nanti kalau itu nanti ada spiritual parenting setelah 8 itu materi, nanti ada spiritual parenting bagaimana kita membonding gitu ya. Karena kita ini kan apa yang kita rasakan itu membonding. Karena kalau kita ingin anak kita bahagia, kita harus bahagia. Ketika kita tidak bahagia, anak kita nanti tidak akan bahagia. Ketika kita tidak bahagia, nih anak kita nanti akan ada kecemasan. Nah, kecemasan itu nanti bertumpuk-tumpuk menjadi masalah. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sudah Bun? Nah, alhamdulillah kali ini pertemuan seru juga ternyata pertemuan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih bunda-bunda sudah memenuhi undangan kami untuk hadir dalam sesi parenting ini. Mudah-mudahan kita selalu bersinergi, mudah-mudahan Allah mudahkan melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan kita bersama-sama mencetak generasi Robani yang sukses tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau ditutup atau langsung saja? Sampai ketemu.